Shalom dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Kita akan menjalani satu hari ini, namun kita butuh kekuatan rohani yang dari Tuhan melalui firman-Nya yang akan diperdengarkan pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan Almanak HKBP hari ini firman Tuhan dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 24. Demikian tertulis di dalamnya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Kita milik Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum firman ini di ayat sebelumnya Paulus sudah menjelaskan bagaimana hakikat orang Kristen yang beriman kepada Kristus juga milik Kristus harus mau hidup dipimpin Roh. Hidup yang dipimpin Roh Tuhan adalah hidup yang selalu berusaha untuk mengerti serta selalu mencari tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Orang yang hidup dalam Roh tidak statis, diam dan pasrah, tetapi hidup yang dipimpin Roh selalu berusaha untuk tidak mau melukai hati Tuhan, pemilik hidupnya. Dengan bahasa yang sederhana, Paulus mengingatkan kita hari ini yang menjadi firman-Nya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mungkin Paulus ingin mengatakan, siapapun saya, Anda, atau siapa saja yang merasa sudah percaya kepada Kristus, sudah menjadi milik Kristus. Ya, kita sudah menjadi milik Kristus. Hal ini bukan saja mengingatkan status kita sebagai orang Kristen dan milik Kristus, akan tetapi lebih mengingatkan kita akan hal-hal yang harus terlihat nyata dalam kehidupan seseorang yang merasa Kristen yang sudah milik Kristus. Kata barang siapa lebih memberi arti kepada setiap orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Kristus, bukan asal beriman dan percaya saja, dalam hidupnya selalu melakukan kehendak-Nya. Jemaat yang baik, karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Harus ada tanda yang menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, milik Yesus. Galatia 6 ayat 17. Sebagai milik Kristus, sebaiknya kita harus menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Perbedaan yang dimaksud adalah komitmen dan selalu berusaha untuk tidak bersedia dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging, seperti yang dikatakan di ayat 19-21a. Perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jika kita perhatikan hal-hal yang disampaikan Paulus tadi, mungkin kita akan mengatakan bahwa kita boleh saja tidak melakukan hal-hal tersebut. Mungkin dalam konteks yang dihadapi jemaat di Galatia kala itu, hal-hal seperti itulah yang mungkin sulit untuk dilepas dari kehidupan mereka setelah mereka menjadi Kristen. Namun konteks saat ini, sebagian dari perbuatan-perbuatan daging itu adalah antara lain ketidakpedulian, selfish atau asik sendiri, ingin dihormati, senang dipuji, senang menganggap rendah orang lain, kurang berminat akan hal-hal yang rohani, dan lain sebagainya. So, kita adalah milik kepunyaan Kristus. Biarkanlah hati dan kehidupan kita dikuasai oleh keinginan Kristus
yang suka damai dan senang dengan hal-hal yang rohani. Jangan beri ruang kepada nafsu kedagingan yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Hidup kita tidak lama. Namun, sedikit saja kita memberi ruang untuk yang tidak rohani, maka bisa saja selamanya kita akan dikuasainya. Amin. Kasih Tuhan menyertaimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, setiap pagi aku selalu merasakan sesuatu yang membuat aku semakin mensyukuri kebaikan-Mu. Penyertaan dan kasih-Mu membuat aku semakin yakin bahwa karena Engkaulah aku dapat menikmati segala sesuatu yang indah. Biarlah Roh-Mu menguasaiku selalu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Horas.